Keluarga kerajaan di Inggris sekarang sedang menghadapi skandal lain. Dan aku tidak bercanda ketika aku bilang kita bahkan tidak bisa menghitungnya dengan jari karena sudah terlalu banyak drama. Tapi yang satu ini datang dengan sentuhan Meghan Markle yang sangat sempurna. Dan aku harus bilang, dia memang sudah lama menjadi pusat kontroversi. Dan aku tidak tahu apakah ada wanita yang lebih dibenci di Inggris. Sekarang, Meghan Markle bukanlah representasi nyata dari keluarga kerajaan, seperti yang sudah mereka tegaskan berkali-kali. Dan meskipun faktanya dia menikah dengan Pangeran Harry setelah menjadi selebriti di layar kaca dalam serial Suits, bagi kalian yang belum tahu, dia adalah wanita Amerika, pernah bercerai, dan berdarah campuran. Sebagian keturunan kulit hitam yang sama sekali tidak menjadi masalah bagiku. Tapi banyak orang di dalam monarki tidak terlalu menganggap dia adalah tipe wanita yang tepat untuk dinikahi Pangeran Harry. Mereka pada dasarnya menolaknya. Dan aku tidak melebih-lebihkan saat mengatakan ini. Pernyataan dari Raja Charles yang baru saja terungkap benar-benar gila. Tapi rakyat Inggris benar-benar membencinya. Karena meskipun mereka sebenarnya sudah tidak punya gelar kerajaan lagi, Meghan Markle masih saja mengklaim anak-anaknya adalah pangeran dan putri. Dan masyarakat Inggris sangat marah. Tapi itu bukan skandalnya. Kita akan sampai ke situ sebentar lagi. Mari kita lihat dulu bagaimana perasaan rakyat Inggris. Oh, kenapa aku tidak bisa mendengarnya? Karen, Pangeran Archie dan Putri Lily Lilibet. Tapi tunggu dulu, Meghan. Kupikir kamu tidak ingin menjadi anggota kerajaan. Kamu sudah mencegah anak-anak itu berbicara dengan sepupu-sepupunya. Satu-satunya keluarga kerajaan lain ada di Inggris. Mereka tidak punya kontak dengan mereka. Kamu baru saja memberi mereka gelar yang tidak akan pernah benar-benar mereka pahami karena mereka tidak punya teman yang juga pangeran dan putri, padahal sepupu-sepupu mereka bisa saja seperti itu. Menurutku itu menjijikkan, tapi dia tetap memanggil mereka begitu. Baiklah. Jadi orang-orang benar-benar marah tentang hal ini. Dan mereka juga marah pada Meghan Kelly secara keseluruhan. Meghan Kelly, maksudku Meghan Markle. Itu tadi keceplosan. Meghan Markle secara keseluruhan. Karena wanita ini dianggap tidak merepresentasikan seperti apa keluarga kerajaan seharusnya. Tapi kita akan bahas itu sebentar lagi. Selamat datang di The Pushback. Aku Mira Kay, pembawa acara kalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung video ini dan bergabung bersama kami. Karena kita sedang bergerak untuk melawan hal-hal gila dan membahas semua yang sedang terjadi saat ini. Jika itu terdengar seperti sesuatu yang kamu sukai, maka bergabunglah bersama kami dan kami akan sangat senang menyambutmu. Selain itu, perhatikan baik-baik. Kami akan segera mengumumkan sesuatu yang sangat menarik. Tapi mari kita bahas semua kekacauan yang sedang terjadi. Jadi, bagi kalian yang belum tahu, monarki Inggris telah menghadapi kontroversi demi kontroversi. Dan mereka telah mencabut gelar kerajaan ke sana kemari. Yang paling terkenal, Pangeran Andrew. Karena dia sangat terlibat dalam semua yang terjadi di Kepulauan Epstein. Dan teman-teman, dia benar-benar mempermalukan keluarga kerajaan. Sampai-sampai mereka benar-benar membahas apakah dia akan dikeluarkan dari garis suksesi kerajaan. Yang memiliki dampak besar. Dan orang-orang punya pendapat yang berbeda-beda tentang hal ini. Tapi fakta bahwa Pangeran Andrew, yang sekarang dikenal sebagai Andrew Mountbatten Windsor, bahkan dipertimbangkan untuk dikeluarkan, adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa. Dan benar-benar menunjukkan kepada kita babak baru bagi keluarga kerajaan ini. Ngomong-ngomong, bagaimana kita melihat pendapat orang tentang hal ini? Kita sedang meninjaunya di Kalshi. Dan bagi kalian yang belum tahu, Kalshi itu pada dasarnya adalah pasar saham untuk prediksi. Jadi inilah yang bisa kamu lihat, bahwa orang-orang benar-benar memikirkan semua yang sedang terjadi dan mereka adalah sponsor dari video ini. Jadi, pastikan untuk mengunduh aplikasi Kalshi dan gunakan kode Meira untuk mendapatkan $10 saat kamu melakukan transaksi sebesar $10. Kalshi adalah KALSHI. Taruhkan uangmu sesuai dengan prediksimu dan bergabunglah dengan jutaan orang. Yang, menurutku, saat ini membuat prediksi tentang apa yang terjadi di dunia. Tapi mari kita kembali ke cerita utama kita sebentar. Karena sebenarnya ini bukan tentang Andrew Mountbatten. Ini tentang semua hal yang sedang terjadi dengan keluarga kerajaan. Jadi aku menemukan video ini dan sebenarnya aku hampir tidak bisa mempercayainya. Oke, mari kita dengarkan ini. Mendengar dari belakang. Sementara banyak orang di kalangan kerajaan tidak setuju, termasuk Ed, yang dalam sebuah percakapan dari sumbernya yang dekat dengan istana, secara langsung menanggapi pembicaraan yang terus-menerus tentang projek Thor antara Harry dan keluarga kerajaan. Oke, jadi pada dasarnya, mari kita perjelas semua yang terjadi dalam drama ini. Ada Putri Meghan yang menikah dengan Pangeran Harry, dan itu menjadi kontroversi besar. Tapi seiring waktu, menjadi jelas bahwa Putri Meghan, atau apapun namanya, dia tidak mau melakukan apa yang dilakukan keluarga kerajaan, yaitu menjauh dari urusan politik. Tidak,
Dia datang ke sini untuk menjadi sangat kontroversial dan mengguncang segalanya. Dan itu tidak berhasil. Jadi, Harry dan Meghan pindah ke Amerika Serikat dan mereka agak kehilangan gelar mereka sampai batas tertentu. Ini benar-benar keributan besar. Tapi yang paling penting, Meghan seolah-olah telah memisahkan Harry. Setidaknya itulah yang diyakini publik. Dari keluarga kerajaan. Dan itu berhasil untuk semua orang. Tapi melihat bahwa inilah yang dikatakan, tidak ada yang ingin melihat Meghan lagi, itu agak gila. Dan mereka menyebutnya proyektor, oke? Secara harfiah, mereka menamainya proyektor untuk mencoba mencairkan hubungan antara Pangeran Harry dan keluarganya. Sekarang, orang-orang mengatakan bahwa Pangeran Harry adalah masalahnya. Tapi banyak sekali orang yang merasa bahwa sebenarnya hanya Meghan, hanya Meghan, hanya Meghan. Tapi itu belum cukup. Masih ada lagi. Saya merasa bahwa sekarang kita hanya mendapatkan kesalahan besar demi kesalahan besar. Maksud saya, foto-foto di hari pernikahan. Okey, anda bisa berargumen, ya, kita sedang menunjukkan sisi yang berbeda. Itu agak mirip dengan gaya Kardashian. Maksud saya, secara pribadi saya membencinya. Menurut saya itu sangat vulgar. Tapi yang tidak dia sadari, Paula, adalah dia telah mengunggah foto yang belum pernah dilihat sebelumnya. Yang di dalamnya ada percakapan canggung yang sedang dilakukan Pangeran Harry. Hal ini diungkapkan oleh Menurut Taz, yang mengatakan bahawa ini adalah foto yang aneh untuk diposting. Harry terlihat seperti sedang berdebat sengit dengan Catherine dan pengasuh Pangeran William, Maria. Anak-anak kecil itu tampak waspada terhadap Harry, jadi itu mendukung teori ini. Saya tahu. Bolehkah saya bilang betapa melelahkannya ketika orang-orang begitu terobsesi dengan setiap detail yang terjadi? Saya tidak berpikir kalau kamu melihat foto itu, kamu benar-benar bisa melihat ada perdebatan sengit besar-besaran. Itu hanya foto hitam putih yang buram. Mungkin mereka sedang berbicara. Mungkin dia sedang menanyakan sesuatu padanya. Saya tidak tahu kenapa mereka harus membuat segalanya jadi skandal. Charlotte dan George dikeluarkan dari prosesi setelah Harry dan Meghan mengucapkan janji pernikahan. Melihat bagaimana Meghan memandang Charlotte dan bagaimana dia dikabarkan bersikap terhadapnya, saya tidak heran Catherine melindungi anak-anaknya. Saya kira ini terjadi sebelum sesi foto resmi dan Meghan menyuruh Harry untuk meminta George dan Charlotte. Ini jelas bukan foto yang manis atau romantis, jadi membuat kita bertanya-tanya apa tujuan memasukkannya. Harry terlihat seperti baru saja bersikap kasar dan Meghan mengawasi hasil perbuatannya. Sekarang kita tahu, Paula, saat itu ada ketegangan besar antara kedua pasangan, William dan Catherine. Maksudku, menurutku tidak ada yang lebih menunjukkan obsesi Inggris terhadap keluarga kerajaan dan mengapa mereka sangat serius menanggapi masalah Meghan Markle selain video ini. Seperti kerumitan, detail-detail yang orang-orang mau telusuri untuk membuat teori konspirasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Meghan Markle juga tidak membantu dirinya sendiri, oke? Sekarang dia sedang menjalani pelatihan agar lebih rendah hati, karena tur di Australia sangat buruk. Memalukan sekali, bukan? Oke, kelas akting untuk seorang aktris agar terlihat lebih rendah hati, karena betapa buruknya dia tampil. Cerita di rumah seharusnya punya seseorang yang benar-benar berpengalaman. Biar aku kenalkan kamu. Terima kasih, Jessie. Yah, bagaimana keadaan ibuku sekarang, putriku? Dia sedang memproses banyak hal. Dia tidak. Apakah kamu menonton ini dan benar-benar berpikir bahwa wanita ini bersimpati dengan apa yang sedang terjadi? Maksudku, coba tonton tanpa suara ya. Seperti, lihat saja ekspresi wajahnya. Apakah dia terlihat benar-benar merasa bersimpati? Maksudku, seberapa sulit sih untuk bersikap simpati kepada sesama manusia? Seharusnya itu tidak serumit itu. Tapi dia benar-benar terlihat seperti sedang dipaksa untuk bersikap simpatik. Dan dia bahkan tidak bisa melakukannya. Itu agak menyedihkan. Oke, sekarang kita punya lebih banyak drama. Jangan khawatir, selalu saja ada drama baru dari mereka berdua. Meghan Markle mungkin akan mendapat sorotan media paling menguntungkan dalam beberapa tahun terakhir karena kita tahu, jauh di lubuk hati, mereka ingin menjatuhkan keluarga kerajaan Inggris. Sebaliknya, di tengah krisis kerajaan terbesar dalam satu abad, dua penipu gadungan ini memutuskan bahawa inilah saatnya untuk memulai tur kerajaan palsu yang baru. Kali ini di Timur Tengah, di mana dia benar-benar mencoba mengklaim dirinya sebagai Ratu Padang Pasir di Yordania. Ngomong-ngomong, saya punya banyak hal untuk dikatakan tentang ini. Karena Yordania, saya yakin kamu tahu, juga merupakan salah satu tempat favorit untuk Pangeran William dan Catherine, Putri Wales, tempat dia dibesarkan. Dan Meghan di sini hanya meniru gaya Diana dengan cara yang memalukan dan agak menyeramkan. Pesan yang jelas dari Montecito adalah
Kami adalah masa depan. Sekarang kami akan menjadi keluarga kerajaan yang sebenarnya. Tapi sebenarnya, kita semua melihat ini dan berpikir, apa-apaan ini? Kamu baru saja melibatkan dirimu dalam perselisihan geopolitik terbesar di dunia yang kamu tahu memecah belah semua orang. Dan kamu melakukannya tanpa berpikir dua kali tentang bagaimana hal ini akan berdampak pada monarki Inggris. Benar kan? Jadi, sekali lagi, kamu harus ingat bahwa cara kerja monarki Inggris adalah mereka tidak melibatkan diri dalam politik. Itu memang sudah menjadi prinsipnya. Mereka benar-benar berusaha menghindari politik sebisa mungkin. Tapi pergi ke Timur Tengah di tengah semua yang sedang terjadi dengan keluarga kerajaan Inggris, rasanya benar-benar bodoh. Oke. Lihat ini. Jadi, seperti kamu punya gambar ini. Semua orang tahu bahwa dalam pencitraan seperti ini, tujuannya untuk keluarga kerajaan adalah menempatkan anggota kerajaan di depan dan istrinya di pinggir. Bahkan, jika dia menjadi pusat perhatian, cara dia mendapatkan perhatian itu adalah dengan bersikap sangat anggun dan tetap di latar belakang, kan? Lihat bagaimana Meghan hanya berdiri di foto ini. Kalau kamu penasaran siapa yang dominan dalam hubungan ini, kan? Maksudku, lihat saja. Kamu bahkan benar-benar tidak bisa melihat Harry. Dia benar-benar menghalangi Harry secara fisik dengan tubuhnya. Ini sangat tidak bisa diterima menurut tata cara keluarga kerajaan. Perbandingan antara dia, yang sangat tidak punya selera, dan Kate, benar-benar luar biasa. Sangat luar biasa. Kamu pasti berpikir bahwa seorang selebriti pada titik ini akan memiliki pelatihan menghadapi media yang lebih baik. Tapi Meghan Markle, aku terus saja memanggilnya Meghan Kelly. Meghan Markle memang tidak memilikinya. Dan ini adalah sebagian alasan kenapa dia tidak disukai. Dia jelas dominan. Dia tidak bagus di depan kamera. Dia memancarkan sikap yang benar-benar sombong. Dia tidak menghormati batasan keluarga kerajaan. Dia sama sekali tidak menghormati itu semua. Dan orang-orang sepertinya sudah cukup dengan semua yang terjadi. Seolah-olah keluarga kerajaan butuh kontroversi lain untuk dihadapi. Aduh. Terima kasih atas perhatianmu terhadap masalah ini.